Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu kembali dengan pembelajaran sejarah Indonesia melalui Kanvas. Materi sejarah hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai disintegrasi bangsa. Subpokok bahasan yaitu mengenai konflik berkaitan dengan kepentingan dan pemerintahan pusat. Di Indonesia, konflik yang berkaitan dengan kepentingan dan pemerintahan pusat itu ada 4. Yang pertama adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang terjadi di Bandung. 2. RMS, Republik Maluku Selatan, terjadi di Maluku. 3. Andi Ajis, ini terjadi di Sulawesi Selatan. Keempat, PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, terjadi di Sumatera Barat. Dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, terjadi di Sulawesi Utara. Dari 4 pemberontakan ini, yang masih eksis menunjukkan keberadaannya adalah RMS. Tercatat sebuah peristiwa tanggal 19 Juni 2007 saat bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. RMS ini pernah mengibarkan bendera mereka di lapangan Merdeka Ambon. Dan untuk APRA, Andi Ajis, PRRI, dan Permesta berhasil ditumpas. Yang akan kita bahas adalah pemberontakan APRA. Jadi yang pertama adalah APRA. APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling. Pembentukannya tahun 1949 setelah terjadinya perundingan Renville. Perundingan Renville ini salah satu isinya adalah pembentukan negara federal Republik Indonesia Serikat, dan Jawa Barat itu merupakan bagian dari RIS, dikenal dengan negara bagian Pasundan. Terbentuknya negara bagian Pasundan dengan basis pasukan APRIS di Jawa Barat, yaitu Divisi Siliwangi, menyebabkan APRA ingin keberadaannya di negara Pasundan dipertahankan. Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Pemerintah RIS ini saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta sebagai kepala kabinet. Upaya untuk berhasil memperoleh posisi, Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II. Nah, mereka meluncurkan kudeta, tetapi kudetanya itu ditentang oleh pemerintah Republik Indonesia. Bandung sendiri berhasil diduduki oleh APRA, tetapi Jakarta dan Blora ini gagal dikuasai. Nah, seperti halnya dengan beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia, Republik Indonesia selalu melakukan upaya. Yang pertama itu upaya diplomasi. Tetapi selalu upaya diplomasi ini tidak berhasil. Maka dilanjutkan dengan upaya penumpasan. Tetapi untuk peristiwa APRA ini, Westerling berhasil melarikan diri. Pemberontakan kedua adalah pemberontakan Andi Ajis. Sama halnya dengan Westerling, Andi Ajis pun adalah mantan perwira Kenil. Beliau ingin mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Latar belakangnya ini dimulai dari kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Desakan yang anti negara federal mendesak agar negara Indonesia Timur bergabung dengan RI. Nah, kondisi itu menyebabkan situasi Makassar kacau
akibat seringnya terjadi demonstrasi. Jalannya peristiwa, Andi Aziz ini menduduki beberapa tempat penting di Indonesia Timur. Pemerintah mengultimatum agar Andi Aziz melaporkan diri kepada pemerintah pusat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerahkan senjata serta tawanan. Tetapi Andi Aziz terlambat melaporkan diri sehingga ditangkap dan dianggap sebagai pemberontak. Ya. Nah, seperti halnya tadi di APRA, upaya penyelesaian untuk Andi Aziz pun ini dilakukan dengan penumpasan oleh Kolonel Kaularang. RMS ini dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Sounokil. Tujuannya memisahkan diri dari Republik Indonesia. RMS ini didukung oleh mantan pasukan Kenil. Di Maluku itu banyak anggota Kenil dan tidak mau bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Keresahan Kenil dipergunakan oleh tokoh pro-Belanda agar Maluku menjadi negara merdeka. April 1950 diproklamasikan berdirinya RMS. Seperti tadi Ibu sampaikan, RMS ini masih eksis. Salah satu yang menyebabkan RMS bisa eksis hingga hari ini karena mendapat dukungan di negeri Belanda. Kita lanjutkan ke upaya penyelesaian. Pemerintah berusaha menumpas pemberontakan, tetapi karena sulit, maka dilakukan upaya penumpasan. Upaya penumpasannya itu dengan cara dibentuknya pasukan militer 2. Sampai pemberontakan RMS, bisa dipahami penjelasan Ibu? Nah, jika bisa dipahami, kita lanjutkan ke satu pemberontakan lagi yang terjadi di 2 wilayah tetapi memiliki permasalahan yang sama, yaitu PRRI ini dipimpin oleh Ahmad Hussein yang mengultimatum pemerintah pusat dan menuntut agar kabinet Juanda, jadi pada saat itu kepala pemerintahan dipimpin oleh Juanda, dan Juanda ini diminta mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada presiden. Tetapi tuntutan itu ditolak. Nah, 15 Februari 58, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias oleh para tokoh Sulawesi Utara.